Oke, selamat pagi. Kita lanjut topik kita. Kita masuk e-commerce yang ke-12. Jadi di e-commerce yang ke-12 ini kita akan membuat laporan yang namanya stok barang atau laporan daripada produk kita. Tujuannya adalah untuk merancang halaman di mana nanti kita bisa menampilkan laporan data stok barang di dalam halaman administrator dari sistem e-commerce kita. Jadi di sini kita akan membuat laporannya, di mana nanti laporannya itu outputnya dalam bentuk yang namanya file PDF. Maka ada yang perlu kita perhatikan di sini. Oke, kita pastikan folder epdf 17 sudah ada di drive C SAM htdocs. Kira-kira seperti itu. Untuk yang namanya file penampung daripada file PDF-nya. Jadi harus ada folder epdf 17, nanti kita buat dia di drive C SAM htdocs. Ini tinggal dikopikan saja. Kita lihat algoritmanya. Langkah yang pertama adalah rancang database dan tabel, di mana nama database kita adalah ecom13, sedangkan nama tabelnya adalah barang. Ini filenya. Oke. Ada kode, nabar, jenis, harga, dan jumlah. Tipe datanya kita buat varchar integer. Kemudian silakan isi datanya. Untuk datanya di sini saya buat sebanyak 4. Silakan nanti ditambahi gitu ya. Ada kode, nabar, jenis, harga, dan jumlah. Langkah yang kedua, buat kode program untuk membuat laporan data barang, di mana nanti nama filenya kita buat adalah labbarang.php. Oke, ini kode programnya. Mulai dari buka tag PHP, baru kita buat ada judulnya nanti, di mana nanti judul itu dimulai dari baris 30 dan seterusnya. Oke, ini kode programnya ada sekitar 55 baris. Ini masih 5 filenya, 55 baris. Bagaimana kalau kita buat filenya adalah 15 gitu ya. Berarti 3 kali dari sini nanti kode programnya. Kalau sudah selesai nanti diketik ya silakan dijalankan. Yang kita jalankan adalah localhost labbarang.php. Maka nanti outputnya seperti ini. Dan ini nanti bisa langsung kita download dan bisa kita cetak dalam bentuk file PDF. Oke, langsung saja bagaimana cara mengerjakannya gitu ya. Yang pertama, kita aktifkan dulu yang namanya SAM control panel. Seperti ini, seperti biasa gitu ya. Kita aktifkan, pastikan nanti di sini stop. Kemudian aktifkan yang namanya web browser. Kita aktifkan web browser kita. Kita rancang nama database-nya adalah ecom13, sedangkan nama tabelnya adalah barang. Oke. Di mana file yang kita gunakan? Seperti ini, ada kode, nabar, jenis, harga, dan jumlah. Silakan diatur tipe data dan panjangnya. Kalau sudah isi datanya, oke, ini ada saya buat A11 sampai A44. Silakan nanti diisi datanya. Oke. Kalau sudah seperti ini, ya pastikan sudah ada database dan tabelnya. Kemudian langkah yang kedua, kita akan membuat kode program untuk lab barangnya. Di mana kita kerjakan maka kita aktifkan Dreamweaver kita gitu ya. Oke, ini kode programnya. Kita lihat yang pertama di sini adalah kita buka tag PHP. Ini dia. Baru kita deklarasikan baris judul, ini variabel baris judul. Kita buat nanti nilainya itu nilai awalnya 30. Baru kita buat koneksinya ya seperti biasa MySQL Connect. Kita aktifkan database-nya MySQL Select DB, nama database-nya ecom13. Baru ini kita panggil dia file pdf-nya. Tadi sudah kita buat file pdf-nya. Sudah ada saya kopikan ke drive C SAM htdocs. Kita lihat di sini di mana gitu ya. Oke, kita cari di drive C SAM htdocs. Oke, ini sudah ada ini pdf 17. Kalau kita double klik ini banyak di sini. Inilah filenya nih. Ini yang mau dipanggil tadi file pdf-nya. Oke. Kita kembali ke program, maka di sini dia pdf.php. Baru kita tampilkan datanya dari tabel barang. Berarti di sini adalah string tampung sama dengan MySQL query
select bintang from barang. Baru kita buat variabel untuk masing-masing field. Kita awali dengan K gitu ya. Ini hanya membedakan antara variabel biasa dengan variabel PDF-nya. Ini kita buat tidak deklarasikan variabel PDF-nya. String K kode sama dengan petik ganda, koma, string K nabar, string K jenis, string K harga, dan string K jumlah. Baru kita uji. While buka kurung string data sama dengan MySQL underscore page underscore array string tampung. Jadi diambil dia dari tabel barang tadi. Buka kurung kurawal. Ini untuk yang namanya mengambil dan ditampilkan datanya. Oke. Ini variabel biasa kita buat. String kode sama dengan string data, buka kurung siku. Ini field-field yang ada di dalam tabel kita. Ada kode, ada nabar, ada jenis, ada harga, ada jumlah. Oke. Ini dia untuk variabelnya string kode, string nabar, string jenis, string harga, dan string jumlah. Baru kita buat string K kode yang sudah kita deklarasikan tadi di baris 7 ini. Oke. Sama dengan string K kode titik string kode. Ini adalah variabel biasa. Dan seterusnya sampai nanti adalah string K jumlah. Oke. Baru tutup kurung kurawal. Kita buat lembar kerjanya untuk PDF-nya, maka di sini adalah string PDF sama dengan new app PDF. Kita buat dia portrait. Nanti di sini satuannya milimeter. Dalam bentuk ini kertasnya, kita buat ukurannya 210 mm, 297. Baru kita buat halamannya string PDF add page. Baru kita atur di sini dia ukurannya, jenis huruf, dan stylenya gitu ya. String PDF set font, kita buat tulisannya Arial. Baru kita buat sini dia bold. Baru kita buat yang namanya size-nya 16 karena ini untuk judul. Kemudian kita buat nanti judulnya ini laporan data produk. Ini kita buat di kolom 50 gitu ya. Kita buat kolom 50 untuk baris 30. Nanti di sini kita buat dia karena ini karakter. Oke. Baru kita buat lagi biar berpindah ke baris berikutnya, kita buat sini ln. String fpdf ln. Baru kita buat lagi dia di kolom ke-60. Kita buat untuk judul yang namanya UKM Medicom. Ini dia usaha kreatif mahasiswa Medicom. Oke. Baru itu untuk judulnya. Tadi kita buat laporan data produk UKM Medicom. Sekarang untuk datanya kita buat, kita atur lagi ukurannya. String PDF set font Arial B, ukurannya kita buat 12. Baru kita buat warnanya. Ini warna, angkanya ini bebas, silakan diganti-ganti gitu ya. Set fill color 28,151,100. Baru di sini ada namanya sumbu X dan sumbu Y, kita atur dia untuk judulnya. String PDF set Y, string baris judul. Oke. Kita buat yang pertama, untuk kode itu nanti kita buat di kolom ke-20. Seperti ini dia. Oke, kolom ke-20 berarti dari kiri kode. Kita buat nanti dia jaraknya itu adalah sebanyak 25. Maka di sini kita tambahkan ke kolom berikutnya 20 tambah 25 adalah 45. Maka di sini kita cetak adalah nama barang. Baru kita buat untuk jenis barang berarti 25. 45 tambah 25 itu adalah 70. Kita buat di sini adalah si jenis. Di kolom ke-70 kita ketik jenis. Baru 25. 25 tambah 70 itu 95. Kita cetaklah di sini si harga. Baru kita buat lagi 95 tambah 25 itu adalah 100. 120. Kita cetak di sini si jumlah. Oke. Baru kita tentukan barisnya. Baris berikutnya itu adalah kita mulai dengan baris 40 gitu ya. Kita atur lagi di sini. Tadi ini membuat judul-judulnya ini. Yang manakah judulnya tadi kah? Oke, kalau kita lihat tadi data kita. Yang mana judul-judulnya? Hanya masih membuat yang ini. Kode, nabar, jenis, harga, dan jumlah. Tadi yang pertama ini yang dicetak. Laporan data produk UKM Medicom. Masih yang field-field yang ini. Sekarang bagaimana dia membuat supaya ada data di bawah judul-judulnya ini gitu ya. Maka kita kembali ke programnya. Maka kita buat tulisannya itu adalah kita buat jenis hurufnya adalah Arial, ukurannya kita buat 8. Maka yang di sini
di sini harus kita sesuaikan gitu ya. Kalau tadi kita buat di atas sini untuk kode ini, maka di sini kita buat kolom 20 kode, maka di sini 20. Tapi di sini yang kita panggil itu adalah variabel PDF-nya. Oke, itu namanya kode. Yang berikutnya untuk nabar itu kita buat yang namanya kita buat di sini adalah kolom 45. Oke. Baru nanti kita buat lagi jenisnya adalah kolom, kita buat situ kolom 70. Oke, karena di atas kita buat adalah kolom 70. Oke. Yang berikutnya kita akan membuat yang namanya harga. Harga kita buat di sini adalah kolom 95, maka di sini kita buat kolom 95. Untuk jumlah kita buat di kolom 120, maka di sini kita buat jumlah adalah kolom 120. Ininya semua sama, ini lebarnya gitu ya. Oke, ini juga spasinya, jaraknya. Baru kita buat supaya hasilnya nanti adalah string pdf output. Baru tutup tag PHP. Jadi ini kode programnya lumayan singkat gitu ya. Kita lihat dari atas. Oke, pelan-pelan aja. Seperti ini. Oke. Oke, udah selesai. Kalau sudah, jangan lupa disimpan di drive C sam htdocs. Lalu kita jalankan gitu ya. Kita tambah tabnya. Localhost kita buat di sini namanya tadi adalah lab barang. Oke, lab barang. Oke, titik PHP, lab barang titik PHP, kita enter. Seperti ini hasilnya. Ini hasilnya dalam bentuk yang namanya file PDF. Inilah warna yang kita buat tadi, set fill color ini. Boleh kita tes, kita ganti ya. Oke, di mana Kak menggantinya Kak? Di sini. Yang ini silahkan diganti, kita coba dulu. Apa mau misalnya mau kita buat di sini nilainya adalah 36. Kita buat di sini misalnya 128. Di sini kita buat misalnya adalah 189. Kita kontrol S gitu ya. Kita lihat hasilnya lagi, apakah berubah warnanya. Oke. Kira-kira seperti itu. Silakan nanti diatur warna sesuai dengan yang diinginkan gitu ya. Kalau misalnya nanti di sini kurang lebar, yang ini elektronik ke kanan, maka tambahlah nanti untuk datanya berapa banyak. Yang di sini nanti tambah yang ininya. Oke, yang ini 25. Ini saya buat ini adalah maksimum data yang dimasukkan 25 semua. Untuk kode, untuk nabar dan jenisnya. Oke, itu dulu untuk e-commerce yang ke-13. Silakan dicoba-coba, mudah-mudahan nanti bisa berhasil. Kalau ada kendala boleh di WA melalui grup ataupun WA pribadi. Terima kasih, selamat pagi.